IKN jadi tempat prostitusi? What? Tahun 2018, lebih dari 55% orang berpendidikan di Indonesia Perbandingan jumlah penduduk miskin versi Bank Dunia. Jangan pernah percaya kalau kemiskinan itu karena takdir atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini deh guys. IKN jadi tempat prostitusi? What? Ini masalah sosial baru, lagi rame banget. Banyak PSK yang datang dari luar kota, datang ke IKN dan mereka cari uang lewat sistem Open BO. Mereka pakai aplikasi kayak Minchat, Telegram. Klien utamanya atau targetnya itu adalah para pekerja proyek IKN yang kebanyakan laki-laki yang jauh dari keluarganya. Warga sekitar resah, Satpol PP juga ada beberapa kali razia, tapi susah diberantas. Soalnya transaksinya itu suka-suka dan pelaku tuh pindah-pindah tempat. Bahkan ada dugaan itu tuh ada oknum yang melindungi aktivitas ini. Beberapa penginapan dan juga kafe diduga jadi tempat bersembunyinya tindakan prostitusi. PSK-PSK ini datang dengan alasan ekonomi, tapi mereka juga rentan tentang eksploitasi dan kekerasan. Serem banget gak sih? What do you guys think about it? Komen di bawah ya. Jadi beberapa bulan itu IKN ini nggak ada pemberitaan sama sekali ya di pemberitaan Indonesia gitu. Di TV, di sosial media lainnya juga itu jarang sekali pemberitaannya gitu beberapa bulan ini. Ternyata tiba-tiba ya kemarin itu viral guys, viral tuh di TV, di mana-mana di sosial media lah gitu ya. Memviralkan ini semua, ternyata di IKN itu sekarang jadi sarangnya PSK gitu. Apa ya kalau PSK ya? Apa ya, tempat pelacuran, tempat apa ya? Tempat ya orang gitulah gitu. Orang jual itulah gitu. Gua mau ngomong gimana ya mau ngomongnya ya? Kalian artikan sendirilah udah. Jadi tempat itulah gitu ya. Apa kalau di Malaysia ya? Gue lupa kalau di Malaysia tuh apa, tempat apa ya? Tempat itulah ya. Tempat itulah laki-laki jadi perempuan gitu lah. Tempat-tempat gitu-gitulah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Tahun 2018, lebih dari 55% orang berpendidikan di Indonesia masih buta huruf. Pernah dengar istilah buta huruf fungsional? Ini frasa menarik yang baru gue temuin hari ini, dan ironisnya ini adalah cerminan masyarakat kita. Buta huruf fungsional artinya lo bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang lo baca. Lo bisa nulis, tapi lo nggak bisa mikir. Lo lulus sekolah, tapi nggak bisa bedain mana fakta, mana hoax. Punya ijazah, tapi gampang dikibulin. Aktif di medsos, tapi cuma jadi corong propaganda. Menurut World Bank tahun 2018, lebih dari 55% warga Indonesia yang pernah bersekolah itu masih buta huruf fungsional. Mereka bisa baca kata tapi nggak paham konteks. Mereka mengenal huruf tapi nggak bisa berpikir kritis. Skor PISA 2022 juga mendukung fakta ini. Skor literasi pelajar Indonesia cuma 359 poin, menempatkan kita di posisi ke-71 dari 81 negara. Cuman 25% siswa Indonesia yang berhasil mencapai skor minimum atau level 2 di bagian literasi. Buat yang belum tahu, skor literasi PISA itu ada 6 level. Kompetensi minimum itu artinya siswa bisa paham informasi sederhana, menarik kesimpulan dasar, dan jawab soal-soal mudah. Tapi belum ada pada titik yang bisa menganalisis teks yang lebih kompleks dan berpikir kritis. Buta huruf fungsional ini menciptakan generasi yang seakan-akan melek informasi, padahal jauh dari kata itu. Mereka bisa baca teks tapi gagal untuk mengungkapkan maknanya tuh apa. Ini bukan cuma membuat individu jadi rentan, tapi membuat masyarakat menjadi pasif dan mudah dimanipulasi dalam berbagai aspek. Menurut lo kenapa ini bisa terjadi? Coba komen di bawah. Ya emang kenyataannya memang seperti itu ya. Ya, kalian gak usah jauh-jauh deh. Di komen-komentar di sosial media, di TikTok, di YouTube gitu ya. Kalian bisa nilai dari situ kan. Apalagi di Indonesia tuh orang-orangnya memang bener. Apa ya, kayak suka konten-konten yang hoax, yang berita-berita bohong, tapi menyudutkan lawan gitu.
itu sangat suka gitu. Apalagi ini tentang Malaysia, tentang jiran-jiran lah gitu ya, bukan hanya Malaysia, tapi juga jiran-jiran yang lainnya yang menyudutkan mereka tapi membaikkan Indonesianya gitu. Walaupun nggak kenyataan, nggak nyata itu semuanya, walaupun bohong, tuh netizen kita tuh sangat suka banget, orang-orang kita tuh sangat suka banget gitu. Gue heran di situ gitu. Jadi memang benar dari semuanya ini, yang data ini memang benar gitu. Kalau gue lihat dari beberapa media, beberapa sosial media gitu, dari cara berkomentarnya, cara berkomunikasinya gitu, ya memang benar sih, itulah kekurangan kita gitu. Jadi nggak usah inilah gitu ya, nggak usah sok-sokan gitu, emang gitu kenyataannya gitu. Di tempat kita tuh emang gitu. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Perbandingan jumlah Ini deh, penduduk guys. miskin versi Bank Dunia. Lihat aja ya. Indonesia itu yang paling tinggi, bahkan di bawah Filipina loh guys. Yaitu Indonesia itu 60,3% itu miskin, kata Bank Dunia. Nah, ini komentar dari para ternak. PA, jangan samakan penduduk Indonesia 275 juta dengan yang cuma penduduknya 35 juta, koplak. Ini namanya persentase, mau jumlahnya itu 1000 kayak, mau 10.000, mau 275 juta. Ya namanya persentase ya kayak gitu, 60%. 18% itu dari persentase, bukan dari jumlahnya. Nih kapan nih para ternak itu pada cerdas gitu? Kayaknya para ternak itu harus dikasih vaksin TBC ya, biar siapa tahu vaksin TBC itu punya efek samping mencerdaskan otak. Ya seperti ini netizen kita gitu. Ya kita tuh nggak bisa memungkiri itu semua, memang gitu ya. Gue tuh udah banyak mengalami seperti itu. Ketika gue menerangkan faktanya gini, gue pasti dikena ujar gini. Jangan bandingkan Indonesia itu dengan negara kecil, negara ini, negara itu. Ini persentase ya. 60% loh kita, 60%. Dari 200 juta lebih itu, 60% kita itu miskin. Rakyatnya tuh miskin. Sedangkan di Malaysia itu 35 juta lebih. Itu yang miskin itu cuma 1,3 gitu ya. Kalau apa 0,5 gitu. Saya rasa 0,3 lah gitu ya. Yang miskin, coba bayangin. Di kita itu 165 lebih. Gue tuh sering kali dihujat gara-gara ini guys ya, sama netizen kita itu ya, dihujat gara-gara ini gitu. Katanya nggak usah bandingin ini. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kita itu di setiap sudut negara ini itu ada kekayaan alamnya. Kaya loh kita. Di pulau mana kita nggak punya kekayaan? Di semuanya ada. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, mana? Papua, Sulawesi, Kalimantan, semuanya punya kekayaan alam. Bahkan lebih kaya dari Malaysia, dari negara-negara ASEAN lainnya. Tapi kita tidak bisa mengolahnya. Akhirnya apa? Kita yang paling miskin daripada negara-negara itu. Gitu maksudnya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Jangan pernah percaya kalau kemiskinan itu karena takdir atau kekurangan usaha. Kalian miskin karena orang kaya merampok hak kalian. Mereka membayar upah kecil, menaikkan harga barang, dan memonopoli semua kesempatan. Jeff Bezos Amazon menghasilkan lebih dari 200.000 dolar per menit, sementara pekerja gudangnya hanya dibayar 15 dolar per jam. Di Indonesia, 1% orang terkaya menguasai 50% kekayaan negara. Kalian bukan miskin karena malas, tapi karena ada orang kaya yang membuat sistem yang memastikan kalian tetap miskin. Banyak orang tuh ngomong gini guys ya. Ya udahlah itu urusan pemerintah, urusan para pejabatnya, urusan pemerintahnya gitu. Tapi kalau kita diam saja, pemerintah itu akan seenaknya aja gitu. Seenaknya aja membuat kebijakan, seenaknya aja untuk masyarakat, seenaknya aja kepada masyarakat kecil gitu. Kalau kita nggak bersuara, siapa lagi yang mau mengontrol para pejabat itu? Siapa yang mau mengontrol orang-orang di sana itu, orang-orang besar itu gitu. Sampai kapan negara kita akan seperti ini gitu kan? Gitu maksud kita.
Gue tuh ketika gue tuh ngebandingin dengan Malaysia, karena gue tahu di Malaysia itu seperti apa. Jauh dari kita guys, jauh dari kita. Cara hidup mereka cara mereka hidup aja, masyarakatnya itu beda banget. Cara pemerintahnya, cara kerajaannya kepada rakyatnya itu beda banget dengan pemerintah kita kepada rakyat kita gitu. Itu beda banget. Itu yang gue pengen setidaknya ya contoh lah gitu Malaysia gitu. Biar masyarakatnya itu makmur, sejahtera seperti orang-orang Malaysia. Gue tuh iri sebenarnya guys ya. Gue merantau beberapa tahun di Malaysia. Gue iri sebenarnya sama orang-orang Malaysia. Itu bener guys, bener. Tapi mau gimana lagi ya. Kita hanya bisa bersuara karena kita bukan apa-apa, hanya rakyat kecil biasa. Ya kita hanya bisa bersuara. Ya mudah-mudahan bersuara dan doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.